Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gemilang, ketemu lagi di acara Kongko Gemilang Tengsau SMA 1 Citeureup. Hari ini bersama saya Yunia Husain Alunoro sebagai moderator. Kita akan bincang-bincang menarik tentang hal yang menarik juga dengan tema mengejar cita meraih mimpi. Kali ini ada bintang tamu yang sangat luar biasa. Narasumber kita ada Teh Charty. Halo Teh Charty, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Luar biasa. Maaf ya jauh-jauh kesibukan langsung diminta untuk kesini nih. Gak apa-apa. Tapi Kan alumni yang bermanfaat ya. Senang ya ngeliat sekolah Senang, lagi. luar biasa. Suatu kebanggaan buat saya tersendiri Bu, karena bisa ikut andil dalam acara hari ini. Kita juga senang punya alumnus yang sekeren Teh Charty. Biasa aja. Jadi Bisa sekarang, aja Ibu. jadi sekarang kesibukannya apa? Aku sekarang kesibukannya kuliah ya. Di semester 7, minggu semester akhir emang lagi sibuk proyek inovasi, TA, sama emang sedang mengikuti beberapa kegiatan gitu. Boleh disebutin nggak nih? Boleh Oh, dong. boleh. Apa aja sih yang lagi Kesibukannya dikirim? paling lagi in progress itu organisasi yang pasti. Aku ikut SEMA, Senat Mahasiswa. Terus aku juga ikut proyek inovasi, proyek dari LAN, itu namanya Indeks Kualitas Kebijakan. Itu proyek apa sih? Itu jadi proyek dari Lembaga Administrasi Negara buat mengukur kebijakan. Jadi aku tugasnya itu sebagai koordinator instansi, itu tuh mengukur kualitas kebijakan seinstansi pusat dan Itu berjalan pemerintah. atau tidak gitu kebijakannya? Iya. Jadi yang dilihat itu gimana, apakah kebijakan itu dari tahap agenda setting, formulasi, implementasi, sampai evaluasi. Nah situ nanti aku yang mengukur apakah nih dari agenda setting, apakah perumusan kebijakan ini sesuai Sudah dengan baik? sasaran, iya. Bagaimana implementasinya, bagaimana evaluasi, nanti itu diukur gitu. Nah aku kebagian di instansi pemerintah Kabupaten Jawa Timur. Nah itu lagi berjalan Bu. Itu Berarti sih. sekarang LDR terus bolak-balik Jawa Timur gitu? Sebenarnya enggak sih, itu masih WFA, tapi bisa nanti ada pendampingan tergantung instansi dari pemerintah kabupaten apakah minta pendampingan. Kalau misalkan iya, ya nanti ke sana gitu. Jalan-jalan, perjalanan dinas gratis. Jadi sambil WFH memantau, sekarang masih mungkin belum tahap evaluasi Iya, kali ya? belum, masih Jadi berjalan. masih lihat nanti baru ke sana. Betul. Jadi aku langsung nangkep kata pertama adalah organisasi. Iya. Jadi dari kapan sih organisasi itu mulai ada? Apa mulai ikut organisasi itu dari kapan sih Teh Charty? Sebenarnya aku mulai aktif organisasi itu sejak SMA ya. Jadi, SMA di sini berarti iya, pertama kali? di sini. Oke. Di kelas 10 ya, dimulai dari kelas 10 aku ikut ekskul. Kan kalau di sini wajib ya ikut ekskul. Aku ikut ekskul Science Club. Terus aku lanjut di kelas 11 ya, berarti kelas 11 itu jadi ketua satu OSIS. Wow, Teh Charty itu ternyata adalah ketua satu OSIS periode 2018-2019. 2018-2019. Mana nih alumnus 2018-2019? Ada ketua Hai. OSIS satunya ya. Masya Allah. Lalu. Kemudian dilanjut udah ya menjabat 1 tahun kan sampai kelas 12. Habis itu lulus aku kuliah di semester 2 aku mulai ikut hima. Lanjut lagi di semester 5 ya. Semester 5 jadi staff di SMA sampai sekarang. Itu sih paling Sekbidnya perjalanan apa? organisasi. Sekbidnya sekarang? Kalau organisasi di SEMA, itu dia pakai departemen. Oh, departemennya Iya, apa berarti kalau sekarang? Sekbid kan OSIS ya. Iya. Kalau ini departemen namanya DP3, Dewan Perancang Penasihat dan Pengawas. Jadi itu kalau kayak di BEM itu sebagai lembaga legislatifnya yang mengurusi. BLM. Oh, kalau di kita MPK-nya. Oh iya, MPK-nya. Iya, kalau di Di sini- SMA MK-nya. Iya, kayak Oh gitu. Jadi sekarang sedang mengawasi kegiatan-kegiatan di SEMA ya. Iya, prokernya gitu. Berarti selama kurang lebih dari SMA sampai dengan sekarang 2018 sampai 2023 ini, Iya. apa arti organisasi menurut Teh Charty? Kalau arti organisasi menurut aku lebih ke arah gimana kita bisa berkontribusi di dalam organisasi yang mana memfasilitasi kita untuk menambah relasi, menambah pengalaman, terus juga banyak skill-skill yang kita dapatkan gitu. Nggak hanya di dalam perkuliahan, pembelajaran gitu. Di dalam organisasi banyak hal yang nggak kita dapetin di situ gitu. Gimana caranya kita bisa bertahan, gimana kita cara membangun komunikasi, berkoordinasi sama orang banyak kayak gitu. Akhirnya itu yang didapat ya, Iya. sampai bisa bagaimana berkomunikasi yang baik dan percaya diri. Betul. Kenapa sih tiba-tiba SMA mau organisasi padahal SMP tuh nggak masuk OSIS gitu ya? Kenapa di Iya. SMA kayaknya gue harus ikut deh gitu? Kenapa sih? Lebih ke
ini ya, ingin Challenging. keluar dari zona nyaman. kayak Oke. gitu. Karena apa ya, kalau di SMA kan kalau misalkan kita nggak ikut organisasi kayak gabut aja ya, nggak ada kesibukan. Nah, kalau misalkan kita ikut organisasi lebih lihat manfaatnya sih, benefit buat kita gimananya. Karena semenjak ikut OSIS gitu ya, banyak banget yang ngerubah aku gitu, dari yang misalnya A sekarang jadi B kayak gitu. Gimana lebih tahu cara membagi waktu yang baik sih. Manajemen waktu. Iya, manajemen waktu. Luar biasa. Jadi buat teman-teman online yang alumnus yang lain ataupun siswa-siswa SMA 1 Citerep yang sedang istirahat nonton ini, nyesel banget kalau nggak punya organisasi ya Teh Syarti. Betul. Sampai sekarang kesibukan organisasi masih berjalan. Aku mau balik lagi ke Teh. Apa sih cita-cita, mimpi dari seorang Teh Carti, mantan ketua OSIS 1 SMA 1 Citerep? Kalau dibilang cita-cita yang spesifik, aku sebenarnya nggak ada ya Bu. Lebih kayak berjalan aja. Cuman aku mendefinisikan cita-cita itu bukan yang ke arah aku mau jadi apa, personnya siapa tuh, enggak. Cuman lebih ke arah cita-cita itu adalah segala sesuatu kayak yang harus aku capai, yang harus aku gapai gitu. Lebih ke arah sana gitu. Jadi bukan aku pingin jadi presiden, enggak, aku nggak kayak gitu. Aku lebih kayak aku harus bisa jadi orang yang gimana. Aku yang cita-citaku lebih ke arah aku bisa kuliah di sini, nanti jadi ini, lebih ke arah sananya. Oke, berarti kamu punya timeline dalam hidup ya, Iya, rencana itu. Lalu timeline apa yang sudah kamu gapai, timeline apa yang miss? Sampai sekarang ini, aku jadi penasaran gitu. Kayak kan Teh Carti tuh orangnya, oh we must do better, semuanya lah, semua gitu. Apa tuh yang terbaik? Yang timeline yang kamu capai dan oh yang ini nggak tercapai itu apa sih dari Teh Carti? Kalau untuk timeline mungkin kita lebih ke balik ke belakang dulu ya. Dulu Dari aku kelas SMA. 10? Iya, kelas 10. Kalau di SMA aja deh, secara general Iya. SMA. Aku dulu itu pengen banget kuliah di PTNA. Boleh disebut gak? Boleh PTNA? banget. Boleh. IPB. Jadi Yes. aku ibaratnya cinta mati deh tuh sama IPB gitu ya. Oh, IPB Aku seneng harus banget gitu. Terus ya udah, aku berusaha kan, karena cita-cita aku misalkan masuk IPB. Oke, aku berusaha dari kelas 10, 11, 12 aku ikut les juga kebetulan. Di samping kesibukan aku organisasi, aku tetap les, aku tetap belajar gitu. Terus sampai aku masuk peringkat 3 paralel buat Untuk SNMPTN. kelas 12. Iya, SNMPTN Sorry, kan dulu. sebelumnya Teteh tuh jurusan apa sih? IPA. IPA. Waktu Iya. itu di IPB pengen jurusan? Jurusan meteorologi terapan. Oke, Saintek sudah jelas banget, ya iya. sebenarnya. Lalu? Nah, terus SNMPTN kan, kalau sekarang mungkin SNBP ya namanya. Iya, sekarang SNBP. Aku dulu SNMPTN dapat undangan nih, maksudnya kan bukan juara sih, ke ranking 3 Iya, kan. rankingan, Iya, rankingan bisa. sekolah. Nah, terus di SNMPTN aku nggak keterima. Ya udah, aku nggak mungkin putus semangat Iya dong. dong. Aku berusaha di UTBK dan alhamdulillah di UTBK itu dapet. Nah, tapi kan dalam proses aku dapet di IPB itu banyak waktu kan. Nah, aku juga ngikutin banyak kegiatan. Bukan banyak kegiatan sih, mengikuti banyak pendaftaran, bukan hanya di IPB aja gitu. Yaitu di? Banyak. Aku sebutin ya. Iya, coba. Pertama aku ngikut di tes STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. 1. Iya, itu kan SKD ya. Iya. SKD. Jadi Sekolah dinas. Iya, ikatan dinas itu. Nah, itu aku gagal di situ. Lebih Oke. karena aku nggak masuk perankingan. Aku lulus memenuhi passing Kriteria, grade ya. ya, cuman nggak lulus gitu karena lebih banyak yang lebih baik daripada aku. Lulus passing grade tapi masih ada yang lebih tinggi lagi. Iya, Oke. kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian aku ikut tes Polteknaker. Polteknaker itu Politeknik Ketenagakerjaan. Itu dari Kementerian Ketenagakerjaan juga. Itu aku udah sampai tahap akhir sebenarnya, sampai di tahap tinggal Wawancara atau apa? psikotes deh. Oh, kayaknya. psikotes. Wawancara pokoknya udah sampai akhir banget gitu. Udah. Terus sama Akademi Meteorologi. Itu dari Kementerian Perdagangan. 3. Ada lagi. Oh my God, terus? Politeknik Pembangunan Pertanian, tapi itu sebenarnya aku nggak begitu minat banget, cuman karena ya udah siapa tahu ada kesempatan buat aku Coba gitu. aja Coba gitu. aja dulu gitu. Ya udah aku daftar, mungkin karena emang ada kurang ketertarikan dari aku ya, jadi sampai tahap wawancara ya aku gagal karena emang Nggak kalau sungguh misalnya- ya? Iya betul, kan mungkin fake apa gimana juga ketahuan, oh dia kurang minat apa gimana gitu di situ. Nah terus sampai aku coba nih yang di LAN ini, alhamdulillah keterima gitu. Itu sih. Nah
itu timeline aku ya, banyak yang udah aku lewatin gitu. Kalau misalkan untuk yang miss itu kegagalan itu, tapi kalau sekarang timeline untuk kedepannya aku lebih memfokuskan diri aku untuk bisa lulus 3,5 tahun. Amin. Doain ya teman-teman, doain ibu. Siap, insya Allah, bismillah, pasti bisa. Lebih ke arah sana sih untuk sekarang. Sama pasca aku lulus, aku pingin misalkan mau Apa tuh udah punya kerja prepare di lu? mana gitu. Aku pingin kerja di BUMN sih, lebih tertarik ke BUMN. Dan kamu udah rencanain dong, Udah. apa yang harus aku lakuin, Udah. apa langkah selanjutnya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman jangan lupa harus punya mimpi, harus punya timeline, harus punya apa nih yang harus mau dilakuin, apa nih cita-citanya, tujuannya, dan jangan lupa coba segala cara dan langkahnya. Betul. Dari tadinya di IPB, sekarang Teh udah di LAN loh. Iya. Menyesal nggak? Ini ada cerita lagi sih sebenarnya. Apa tuh? Jadi ini mungkin terkait sama pembelajaran yang aku dapat gitu ya. Jadi awalnya kan aku di kegagalan itu ya udah, kan aku kedua, berarti aku tinggal milih mau IPB atau LAN. Dan seperti yang aku ceritakan dari awal kelas 10 aku udah pingin banget IPB. terus aku mau IPB dan alhamdulillah aku dapet gitu IPB. Nah terus dengan segala pertimbangan gitu ya, terus aku milih LAN. Sebenarnya Why? itu ada campur tangan dari orang tua aku. Mungkin orang tua tahu yang mana yang terbaik buat anaknya gitu kan, mungkin dengan segala pertimbangannya akhirnya milih di LAN gitu. Jadi awalnya juga aku bisa dibilang nggak semenerima itu loh Bu. Jadi kayak kan aku bisa di IPB gitu loh, karena Kan aku keterima di iya, dua-duanya kayak gitu. Sampai kayak pernah di tahap kan dulu zamannya kalau bisa keterima tuh upload Wibuan ya. Iya. Nah itu tuh aku ngeliat orang, kayaknya aku bisa loh, bisa kayak gini. Sampai kayak Harusnya yang gue update tuh IPB loh IPB, gitu ya. Iya kayak gitu. Berarti kan dulu zamannya COVID kan. Iya. Terus ya udah, kira aku berjalan, tapi aku bukan yang nggak menerima atau menyesal gitu, nggak, cuman ya udah dijalanin aja lebih ke arah sana gitu. Aku pembelajaran yang bisa aku ambil tuh kayak bener yang di surat ya. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu, tapi ia amat baik bagimu. Yes. Dan begitu pun sebaliknya. Yes. Nah, itu pembelajaran yang aku ambil banget. Aku dulunya di LAN kayak apa sih gitu. Dan aku juga nggak yang minat banget manajemen sumber daya manusia itu apa gitu. Dan aku nggak tahu mau yang aku pelajarin itu apa tuh, bahkan kayak aku nggak semengulik itu ya, karena ya udah keterima gitu, ya udah dijalin aja gitu. Cuman aku meyakini bahwa kayak ya udah, kalau misalkan emang ini loh jalannya dan emang ini rezeki aku gitu di LAN. Karena kalau misalkan aku menyesal juga, ya buat apa gitu, karena di LAN kalau misalkan aku nggak di LAN, belum tentu aku misalkan bisa survive, Yes. aku bisa Ada di titik ini. Iya, di titik ini, bisa magang di kementerian, bisa alhamdulillah IPK-nya bagus, bisa ikut proyek yang tadi itu kan privilege banget ya menurut aku gitu sih Bu. Menjadi alumni yang kami undang. Iya, Ya, itu betul. ya. Aku setuju banget sih. Kadang kita ngerasa kok ya Allah, kok kita nggak dapat yang kita mau. Iya betul. Tapi ya sebenarnya Allah sudah menyiapkan yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Betul. Itu langkah yang paling baik. Aku juga mengalaminya, masa-masa itu emang berat banget ya Teh Syarfi. By the way, buat teman-teman online yang ada di rumah, di sekolah yang lagi istirahat, boleh loh kalau mau tanya-tanya atau mau berkomunikasi langsung dengan kita yang ada di sini. Lalu Teh, menurut Teteh nih, dalam segala perjalanan panjang ini, pembelajaran terbesar yang Teteh dapat, yang ini penonton kalian tuh harus tahu nih, inilah intinya gitu loh. Pembelajaran yang aku dapat lebih ke proses penerimaan sih, karena yang dari baik lagi yang ke tadi dari LAN, dari PB ke LAN itu kan mungkin orang apa ya bisa nyesel atau gimana, cuman aku kayak menerima aja, apalagi ini kan ada campur tangan orang tua gitu. Kan ridhonya Allah adanya di ridho Orang tua. Nah, Setuju banget. lebih ke arah ya udah gimana cara dari proses aku ngambil di LAN gitu, gimana aku bisa menerima dengan baik gitu, dengan lapang tanpa kayak nggak menyalahkan keadaan gitu, lebih ke arah jadi gimana menerima, meyakini bahwa kalau emang ini yang terbaik. Gitu sih. Sampai akhirnya mencintai, Iya, ya kan? mencintai, Mencintai benar. perjalanan ini. Memang Allah adalah sutradara paling keren, luar biasa. Aku juga sempat ada, aku sekalian sharing punya aku nih jadinya. Boleh. Aku tuh orang yang sangat optimis banget. Jadi aku tuh sampai sudah yakin saya akan lulus SMA, saya akan masuk UNY, jurusan Bahasa Indonesia.
saya akan kuliah 3 tahun setengah di sana. Dan saya rasa saya pasti bisa karena saya ngerasa pintar. Iya. Sombong kan? Saya yakin ternyata dulu tuh namanya jalur undangan tahunan saya. Oh iya. Undangan saya nggak lolos. Dar. Oke, nggak apa-apa. Kata guru saya karena saya menaruh 2 universitas besar. Dan yang ini nggak mau juga ditaruh. Dia UNY dan UNJ. Sama-sama bahasa Indonesia. Dia nggak mau. Oke, kata saya. Lalu saya masuk jalur tes. Iya. Jalur mandiri ke UNY. Sampai saking optimis ya, saya udah bayar kosan di samping UNY. Padahal itu belum keterima. Belum keterima. Ayo, optimis dulu. Optimis banget bakal keterima. Dan sampai satu titik di semua jalur sudah keterima, saya ngerasa, kenapa? Iya. Emang sebodoh itu saya gitu. Kenapa kok saya nggak keterima ya gitu? Apa yang salah? Apa yang kurang? Bahasa Indonesia tuh cinta banget saya. Saya sungguh-sungguh di sana. Kenapa saya nggak keterima ya gitu? Sampai kata saya, wah, salah nih gitu. Salah nih. Gimana nih gitu? Sampai bingung sendiri. Lalu ayah saya bilang, coba di tempat yang lain. Nggak mau, saya mau di UNY, saya mau ikut tahun depan di UNY. Terus mama saya bilang, gimana kalau nanti mama udah nggak ada? Nggak bisa bantu teteh sekolah. Akhirnya kata mama saya, udahlah sekarang di swasta aja. Saya masuklah di Universitas Pakuan Bogor. Dan di sana, saya ternyata tahu skenario Allah. Oh di sini caranya, oh kalau nggak di sini saya nggak akan dapat beasiswa, nggak akan kumlot, nggak akan semudah ini, nggak akan ada di sini bertemu dengan orang hebat seperti Teh Charti. Masya Allah. Jadi buat temen-temen yang punya, kenapa sih gitu, penyesalan, kenapa sih ini tuh nggak kegapai, kenapa sih kita nggak bisa ambil achieve ini, nggak bisa sampai ke tujuan yang ini, jangan-jangan kayak saya. Ternyata kita pernah sombong, pernah berbuat salah, dan Allah ngingetin dengan jalan yang lebih baik. Betul, setuju banget Ibu. Kita sambil nunggu nih, penontonnya wah makin bertambah, tapi belum ada yang bertanya nih. Jadi teman-teman yang mau bertanya boleh banget. Wah ada yang halo kak gitu doang. Aku nggak bisa mantau. Iya, soalnya karena sekarang tuh baru masuk kan anak kelas 10, jadi sekarang tuh mereka adik-adik kamu. Hai adik. Adik-adik angkatan 28. Berarti kamu tuh waktu itu angkatan berapa ya? 21 ya kalau nggak salah. 8 tahun yang lalu. Gak berasa ya, Nggak berarti berasa. aku udah lumayan jauh. Apalagi aku. Angkatan 28 ini baru masuk ke organisasi. Ingat nggak dulu tuh ada apa di pertama kali masuk organisasi? Banyak ya. Iya kan? Nah, Iya. mereka sedang menghadapi itu. Ada nggak kiat-kiat semangat buat mereka buat tetap semangat di organisasi? Semangat di organisasi. Kan kadang-kadang capek nggak sih? Capek. Nilai turun, Iya, tugas capek. berantakan gitu. Mungkin sedikit tips dari aku ya. Ketika kalian organisasi gitu, kalian harus siapin skala prioritas kalian gitu. Dari sangat penting mendesak, sangat penting tidak mendesak, hal-hal kayak gitu perlu di identifikasi dulu, ini mana yang penting, mana yang enggak, dan gimana sepintar-pintar kalian buat bagi waktu gitu antara organisasi sama sekolah. Nah, kalau aku dulu karena sibuk banyak ya kegiatan aku gitu, bukan aku sombong Iya, ya. iya. Enggak, emang harus gitu. Emang harus gitu ya? Harus tahu. Karena aku ikut organisasi, apalagi OSIS kan, memegang jabatan sebagai ketua satu OSIS gitu. Terus kemudian aku juga ikut les, aku juga sekolah gitu pada biasa. Nah, kiat-kiat aku tuh biasanya aku identifikasi dulu yang mana harus aku kerjain dulu. Aku lihat nih urgensinya yang paling mendesak tuh yang mana. Misalkan aku ada tugas PR gitu buat besok, nah itu aku harus kerjain dulu. Nah, terus kalau enggak, gimana caranya aku bisa membagi waktu sih, lebih ke bagaimana membagi waktu yang baik gitu. Kadang aku sampai nulis di notes gitu buat ini besok harus ini besok harus ini. Jadi biar nggak lupa, karena terkadang kita banyak kegiatan suka ada yang kelewat kan, suka lupa, ada yang miss gitu. Iya, ada yang miss nih, harusnya apa ngapain gitu. Nah, aku itu sih mungkin tips juga buat kalian gitu, dibikin catatan buat kayak pengingat, oh besok harus ini, besok bikin ini gitu. Yang pertama ya pasti balik lagi, kalian tulis dulu apa urgensinya, bagaimana keterdesakan hal itu. Terus yang kedua, kalian bisa catat di Notes sticky notes ya. buat hal-hal apa yang penting yang harus kalian lakuin gitu. Terlebih dahulu. Iya, betul. Aku jadi penasaran, emang skala prioritas Teh Charti waktu SMA tuh apa? Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Kalau aku pertama skala prioritas aku
belajar. Sekolah gitu Sekolah ya. ya, sekolah belajar, karena itu tujuan aku, balik lagi yang mau aku capai kan. Aku harus, dulu aku pingin harus masuk PTN gitu, itu jadi sebuah tujuan aku yang emang harus aku capai dulu. Yang kedua organisasi itu beriringan sih. Jadi kayak rumah kedua. Iya, rumah kedua. Apalagi kan kalau OSIS sibuk banget ya, Iya. banyak kegiatan Masya gitu. Allah ya. Iya, capek gitu. Jadi ya udah, kedua organisasi. Kadang tuh sempet susah bagi waktu tuh. Misalkan OSIS tuh pulangnya malam gitu Iya. ya, bisa sampai malam. Nah, kadang kalau misalkan kita mengabaikan prioritas kita yang pertama, itu pasti bakal kacau kan. Nah, aku boleh cerita sedikit Iya, nih. boleh banget. Dulu aku OSIS, di tengah-tengah kesibukan OSIS, aku masih tetap juara 1. Oh, Masya Allah, keren banget. Terus. Nah, itu jadi kiat aku tuh gimana caranya, misal aku pulang malam nih, terus aku tidur dulu, terus aku bangun pagi misalkan jam 2 atau apa, itu aku Jam 3 belajar subuh, gitu. Jadi belajar buat mengulas lagi, atau misalkan pembelajaran yang besok mau dipelajari Dibahas apa, ya? iya aku belajar dulu gitu. Nah, itulah yang ngebuat aku bisa survive Di bisa, kelas, iya ya. bisa ngikutin pembelajaran. Meskipun kadang di OSIS kan banyak dispen gitu. Nah, makanya kalau misalkan dispen kita ketinggalan, ya makanya kita harus belajar mandiri kayak gitu. Karena itu resiko karena Iya, sudah konsekuensi memilih juga. skala prioritas yang kedua organisasi. Iya. Mungkin kalau skala prioritas yang keduanya adalah jalan-jalan kan berbeda ya. Iya, beda. Karena ini dua organisasi, jadi resiko yang harus kita tanggung adalah siap untuk belajar lebih dini. Ya kan, jam 2 subuh tapi itu jam terbaik. Oh, ada yang bertanya, Masya Allah, apa nih? Halo. Hai, ini agak miring kan ya? Oh, iya. Aku ngecek kayak gini, siapa nih yang nanya kalau boleh tahu? Wah, dari Kang Topik _ Piki 26. Hai Kang Topik. Kayaknya teman angkatan aku deh. Oh gitu. Topik, Oh ini komentar ya lebih. Teh Carti emang the best banget dalam organisasi katanya, makasih. Masya Allah. Ini Kang siapa namanya? Topik. Kang Taufik ini apa? Temen di organisasi Teman, iya atau? kebetulan dia MPK. Oh, halo Kang Taufik, nanti kita ngobrol lagi ke sini ya. Lalu ada lagi nih. Wah, rame banget nih. Kita lihat ya Teh. Kayak kita keasikan jadi kelewat. Iya, kelewat ya. Lewat pertanyaan-pertanyaannya banyak banget. Bentar dulu. Oke. Ini saya malah ke topik lagi nih. Boleh dibacain mungkin tim apa pertanyaannya? Atau mungkin disematkan aja kali. Oh iya, disematkan. Boleh. Pertanyaannya. Jadi ini agak bingung. Nanti boleh sambil diminum, luar Oh biasa. iya. Sekarang tuh di sekolah kita ada itu baru kayak school baru. Apa tuh? Ada yang namanya jurnalistik. Oh, jurnalis. Iya, Luar jadi biasa. broadcasting, yang suka broadcasting, yang mau jadi pembawa acara, pembawa berita, tertarik untuk foto, video. Bagus banget Iya, ya. karena- Memfasilitasi gitu. Kita harus melek digital. Iya, Ya kan? Ya gitu banget gak sih? Betul. Oke. Ada nih. Oh, dari Bu Rina, teman kelasnya ya, Dimas. Kan lo masih ingat sama Bu Rina? Guru matematika. Iya. Masya Allah. Pernah diajar juga. Masih sehat, masih luar biasa seperti dulu. Sering ketemu kok. Terakhir ketemu kok. Kalau Bu Rina? Oh, Masya Allah. Yang mana nih pertanyaannya? Ketutup-tutup nih. Support system. Oh, katanya. Support system terbesar Teh Carti siapa sih? Apa sih gitu? Buat bahas tapi apa sih gitu? Oke, Oke. aku jawab ya. Mungkin support system ke yang pertama diri aku sendiri dulu. Oke. Karena Kenapa kalau diri kamu? misalkan akunya nggak mau ngebangun, kalau misalkan aku ya udah gini-gini aja, aku nggak konsisten, itu justru yang malah menjadi aku terhambat gitu. Karena terkadang musuh terbesar tuh bukan orang lain tapi diri sendiri. Yes. Nah, kalau misalkan kitanya emang udah bisa ngebangunin kita, ya udah pasti bakal jadi support buat diri kita sendiri kan. Begitupun sebaliknya kalau misalkan kita nggak mood gitu, ya justru bakal kayak udah males nggak ngapa-ngapain kan. Yang pertama diri sendiri, selain itu kedua orang tua. Karena dukungan orang tua menurut aku penting banget, karena dengan aku bisa sampai sekarang, aku bisa kuliah di Yulan juga, atau keberhasilan aku yang aku capai itu kan gak jauh dari peran orang tua. Dan doa orang tua. Iya. Support system orang tua lebih kayak ke arah ngarahin aku sih, kayak nasehatin apa yang baik menurut aku, yang nggak baik gitu. Jadi kan lebih buat reminder buat aku juga sih, karena menurut orang tua kayak gini. Kadang kita kalau misalkan gak ada peran orang tua, kita maunya semau kita sendiri kan. Menurut kita emang itu baik, tapi ternyata ada sudut pandang lain dari orang tua yang lebih berpengalaman. Betul. Gitu. Jadi lebih baik gitu kan, ada peran orang tua. Terus itu dua ya, udah dua, tiga. Support system aku juga teman sih.
teman Ya, sekaligus bestie. pacaran boleh, pacar boleh ya, Ya itu Allah, bisa terus. bisa ke arah sana. Cuman lebih mungkin ke teman ya, aku lebih bahas ke teman. Kalau teman itu karena kadang suka ngasih dukungan yang positif, afirmasi gitu, misalkan semangat ya gitu, atau misalkan ditanya lagi sibuk apa atau lagi Ada tugas kesusahan nih, nggak? tadi ketinggalan. Iya, dibantu gitu kan. Kadang kalau misalkan temennya semangat gitu, jadi oh ya jadi kebangun juga gitu. Lingkungan yang baik akan membentuk orang yang baik. Betul. And then ada lagi? Udah sih itu aja. 3 support system Teh Charti. Yang pertama adalah diri sendiri. Aku setuju banget sih. Karena kalau kita nggak confident sama diri sendiri, nggak yakin, nggak mau ngebangun, ya udah kita akan tenggelam. Iya, benar. Gitu. Ada lagi nggak nih? Oh ini, Teteh dari n.m.p_13. Namanya unik nih ya. Mungkin singkatan. Teh, aku mau minta tips dong katanya. Untuk kita anak kelas 11 yang udah mau menuju kelas 12, udah harus fokus belajar, tapi di satu sisi kita berorganisasi juga. Oke, gimana nih tips-tipsnya? Sebenarnya itu masih sama ya, Iya, yang yang tadi tadi ya, udah aku bahas gitu. Kalau misalnya untuk kelas 11 yang pertama, kalian yakin dulu nih kalian mau kemana gitu. Yes. Tentuin tujuannya yang mau kalian capai. Gimana caranya kalian bisa, emang harus dicapai gitu. Sampai step itu. Iya gitu. gitu. Kalau aku tips dari aku juga nih sedikit. Misalkan aku mau ke PTNA, itu aku tulis di kamar gitu. Misalkan mau jadi ini kayak gini gitu. Sama banget. Iya, kita tahu berarti ya. Terus. Ya ditulis kayak gitu. Jadi ya ketika misalkan kita males, ya harus ada yang dicapai gitu, ya kan. Jadi kadang kita males gitu, kadang keenakan rebahan gitu. Makanya kalau misalkan ada reminder atau pengingat kayak gitu kan, ya harus ada yang dicapai itu. Yang pertama. Sudah dicapai pertama. Itu udah ke tujuan ya, Iya. set tujuan kalian gitu. Terus yang kedua, abis tujuan, kalian gimana cara bagi waktu antara yang tadi mau kalian tuju sama organisasi. Organisasi kan memang bagian dari perjalanan sekolah gitu. Jadi mau nggak mau ya emang harus diikuti gitu kan organisasi. Makanya bagi waktu kalian untuk belajar, terus sama organisasi sama kayak aku, mungkin kalian bisa Bikin pakai, skala iya, prioritas. skala prioritas. Terus juga misalkan kalau nggak ada waktu belajar, bisa luangin waktu 15-30 menit aja buat mengulas materi gitu. Jadi biar sejalan tujuan kalian bisa tercapai, organisasi juga bisa lancar gitu. Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. The last question ya Teh, pertanyaan terakhir karena waktu kita tidak memadai. Dari guru nih, Bapak Saiful Oh iya, Itachi, tahu? saya tahu. Untuk Teh Charti, Luar biasa. cobaan terbesar ketika di organisasi itu apa sih Cobaan dulu? terbesar di Atau SMA nih problem? berarti. Iya. Atau selama berorganisasi aja? Sama Selama berorganisasi apa sih problem terbesar atau enggak ada masalah terbesar yang sampai gitu bikin menghela nafas? Kalau untuk di SMA nih ya, kalau di SMA kayaknya karena baik lagi ya. OSIS itu tugasnya banyak banget, kegiatannya banyak banget, sempat pernah di tahap sakit karena organisasi. Mungkin baik lagi Kecapean ya? Iya, kecapean karena waktu itu sempat jadi banyak kegiatan yang beruntun banget dan mungkin kondisinya juga lagi gak baik-baik aja gitu karena kecapean jadi sakit gitu. Nah itu lebih karena cobaan terbesar karena di saat kondisinya nggak enak, Gak tapi fit. harus ada tanggung jawab yang harus dikerjain lagi. Bimbang gitu. ya, bimbang. Iya gitu. Apalagi sampai dirawat kan waktu itu aku DB soalnya Oh, karena iya. sakit gitu. Jadi ya udah itu cobaan terbesar kalau dari segi faktor eksternal Iya. kali ya. Karena itu kan namanya sakit, kita nggak bisa Kita bisa, iya, bukan rencana kita. Bukan rencana Betul. kita. Kalau misalkan untuk faktor internal, cobaan terbesar kayaknya balik lagi ke cara bagi waktu sih. Kalau misalkan eksternal kan mungkin masih bisa ya, masih bisa. Oh yaudah caranya kayak gini karena waktunya itu Masih agak teratur, iya, gitu teratur ya. udah jelas gitu ritmenya. Masuk sekolah jam 7, pulang Iya. jam 3 Iya, gitu. kayak Sedangkan gitu. kan kalau di kuliah Beda ya, kita dinamis banget gitu. Iya. Kadang misalkan tiba-tiba habis pulang kampus ada kegiatan ngumpul ini Iya. dan jarak rumah sampai kampus kan jauh ya. Aku nggak ngekos, jadi ya mungkin gimana cara bagi waktu. Kayak capek banget kan Istirahat, misalnya, iya. istirahatnya kalau misalnya sekolah ya udah besok masih bisa gitu. Karena Iya. dekat kan kalau Iya. kuliah, perjalanan aku tuh 2 jam gitu. Misalkan aku pulang jam 10 gitu, sampai rumah misalkan naik kereta gitu sampai rumah jam 11. Sedangkan besok paginya lagi aku ada kelas pagi. Kelas pagi aku jam 8, tapi berangkat dari rumah tuh biasanya subuh jam 5. jam Jadi 5. itu loh yang bikin kayak kesulitan terbesar aku, gimana caranya ya udah biar bisa ngejalanin dengan enjoy aja, terus biar nggak
ngerasa terpaksa gitu. Kenapa sih harus kayak gini gitu? Aku jadi ngerti kenapa support system tes Carti yang pertama ada diri sendiri. Karena itu ya yang paling penting ada buat ngedorong diri sendiri buat nggak nyerah gitu. Teh Carti, thank you so much. Aku happy banget. Oh masih ada satu lagi, rame, Masya Allah ya. Senang. Ini very last question ya. Kayaknya kita seru banget kan ya. Nih, udah nggak boleh nih tanya yang terakhir dari CSTT dulu, Kang Topik Fikri. Kualitas diri apa sih yang harus dikembangkan dalam masa transisi kita dari kelas 12 menuju kuliah agar tidak kaget dalam dunia perkuliahan? Oke. Masa transisi. Iya, apa sih yang harus dipersiapin gitu kalau untuk menghadapi itu? Kalau aku gini ya, lebih ke arah kita harus tahu dulu nih apa aja yang dirasain sama orang kuliah. Mungkin bisa cari-cari informasi dari Instagram atau Twitter sih, lebih ke Twitter misalkan gimana kondisi perkuliahan itu. Iya, perkuliahan kayak gimana. Nah, jadi dari kan kalau misalkan sekolah itu kita dididik sama guru gitu ya. Kita disuapin lah ibaratnya disuapin sama guru. Kalian harus ini. Nah, kalau kuliah tidak. Itu menjadi tanggung jawab kalian sendiri. Kalian mau masuk kuliah ya udah masuk, enggak pun ya udah enggak, itu kalian yang rugi. Iya, kalian rugi, itu tanggung jawab. Nah, gimana cara mempersiapkan itu? Pertama, cari informasi dulu. Mungkin bisa kayak tanya-tanya ke teman dekat atau misalkan kakak kelas gitu senior. Iya, senior. Mungkin makanya kalian pentingnya relasi organisasi itu. Jadi ada relasi, mungkin kalian sekarang di kelas 12 nih butuh informasi tentang perkuliahan. Iya, itu bisa menghubungi saya gitu kakak kelas yang udah lulus gitu dari alumni organisasi itu gitu kan, bisa dengan adanya sharing knowledge ya, jadinya kayak pertukaran informasi, jadi tahu kayak gini kayak gitu. Dengan adanya kalian udah tahu nih informasi apa kan, jadi udah tahu gambarannya. Karena juga, budaya masing-masing kampus tuh beda-beda. Iya benar, biar nggak kaget ya kan. Terus juga lebih ke arah kita bisa mempersiapkan plan kita selama 1 sampai 8 semester. Iya, itu tuh penting banget. Kayak misalkan semester 1 ya udah kalian mengadaptasi dulu, beradaptasi, kalian kenalin macam-macam apa eskul kalau di sana apa namanya? Saya lupa. UKM udah kegiatan mahasiswa. Terus gitu. Peraturan, budaya organisasi kampusnya itu. Terus semester 2 mungkin kalian bisa join hima atau ikut apa gitu. Semester 3 kemana, terus semester 5 misalkan kalian magang atau apa-apa, itu tuh udah terplanning gitu. Yang penting caranya, yang penting itu sih informasi dulu. Pentingnya organisasi punya relasi. Iya, itu arahnya ke sana. Iya, punya teman-teman nggak akan menyesal jika masuk organisasi. Buat teman-teman yang belum punya organisasi, terutama siswa aku yang kelas 10, ayo berorganisasilah biar bisa kayak Teh Carti. Amin. Teh Carti, thank you so much ya sudah mau diundang di Kongko Gemilang ini. Dan buat teman-teman Gemilang yang lain, jangan lupa kita masih punya episode 13, 14, dan nanti masih banyak lagi dengan bintang tamu yang tidak kalah spesial dan spektakuler. Untuk hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa dalam hidup kita perlu punya capaian, cita, tujuan yang tepat dan jelas. Tapi ketika hal itu lewat atau tidak dapat kita gapai, percayalah Tuhan punya skenario terbaik untuk kita. Saya Yunia Husana Unawaroh. Saya Carti Stianina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih banget ya. Sama-sama Ibu, ya Allah. Senang deh aku.